Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Firda Repasipa dari kelas 11 TJK 1 yang sekolah di SMKN Negeri 1 Lema Abang. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Nah, untuk outline-nya itu adalah yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua ada IP public dan IP private, yang ketiga class pool and class list, keempat konsep subnetting, kelima konsep block subnet, keenam konsep switch dan router. Oke, kita lanjut ke kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat yang lain, baik menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama di setiap perangkat. Identitas tersebut yang dinamakan IP. Sedangkan subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang paling sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh beberapa kelas atau IP class list ABC. Untuk sekarang ini IP dibagi menjadi dua, yaitu IP P4 dan IP P6. Di sini saya akan membahas tentang IP P4 dulu ya. Untuk IP P4 itu tersendiri itu terbentuk menjadi 4 oktet, yang setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit dan jika dijumlahkan menjadi 32 bit. Angka untuk setiap oktet itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Untuk penulisan IP P4 yang benar itu perlu disertakan dengan prefix. Nah, jadi di sini terdapat contoh yaitu 192.168.1.1/24 yang dimana 24 ini itu dinamakan prefix ya teman-teman. Nah, jadi prefix itu menunjukkan IP yang bisa digunakan atau prefix itu biasa digunakan dalam perkonfigurasian mikrotik dan di Cisco menggunakan subnet mask. Untuk mengetahui prefix sesuai itu diperlukan dengan subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes ABC yang sudah diatur. Jadi, misal di sini terdapat jaringan komputer yang terdiri dari 6 komputer yang akan saling terhubung. Maka, berapa prefix yang cocok digunakan untuk 6 komputer agar dapat saling berkomunikasi? Jawaban yang tepat itu adalah dapat menggunakan prefix /29 karena jumlah IP yang digunakan adalah 8. Nah, untuk mengetahui jumlah IP yang digunakan dapat kalian lihat sampai selesai ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke IP private dan IP public. Nah, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi nih, misalkan kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain-lain, maka kalian secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asal device kalian ini terkonek ke internet. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau bisa disebut juga NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Contoh dari penggunaan IP private itu seperti di sekolah maupun di kantor. Nah, untuk IP private sendiri terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, B, C. Nah, untuk kelas A, IP-nya itu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Untuk kelas B, IP-nya itu adalah 172.16.0.0 sampai 172.31.
titik 255 Untuk kelas C itu 192.168.0.0 sampai 192.168. Lalu titik 255. IP private digunakan di dalam jaringan lokal, maka konsep yang dikenal itu sebagai network address. Nah, kita langsung ke materi yang ketiga, yaitu class full and classless. Di sini terdapat dua gambar yang merupakan klasifikasi kelas dari IP public dan IP private. Nah, IP public sendiri alamat IP yang dapat diakses secara global dan internet. Contohnya public DNS, Google 8.8.8.8 dan 8.8.8.4.4. Untuk IP public itu yang bisa digunakan pengujiannya itu 3 kelas saja, yaitu ABC kelasnya. Yang A itu range-nya 1 sampai 126, yang B 128 sampai 191, yang C 192 sampai 223. Adapun slash notation. Nah, slash notation ini adalah nama lain dari prefix ya teman-teman. Adapun nama lainnya juga yaitu CIDR. Oke, kita ke gambar sebelah kanan. Sekarang kita ke sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Ini yaitu klasifikasi IP private yang dimana terdapat default subnet masknya. Untuk kelas A, range IP private-nya itu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Set masknya 255.000. Yang B-nya 172.16.0.0 sampai 72.16.1.255. C-nya 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Subnet masknya 255.255.255.0. Jika subnet masknya kelas A itu 255.25.0.0.0, maka subnet mask prefixnya itu /8. Nah, jika kelas B subnet masknya itu jika kelas B subnet masknya itu 255.255.0.0, maka untuk si prefixnya itu /16. Untuk kelas C, jika subnet masknya 255.255.255.0, maka si prefixnya itu yaitu /24. Nah, jika terdapat /nation dan CIDR, maka termasuknya itu class full addressing atau pengalamatan IP berdasarkan kelas. Nah, untuk classless addressing itu yaitu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini terdapat kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti ini. Yang pertama ada prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP. Yang pertama, kita akan bahas dulu prefix dan subnet mask. Nah, prefix dan subnet mask itu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Untuk IP network, itu adalah alamat pada suatu jaringan LAN. Untuk IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Untuk range IP bisa digunakan. Nah, di sini misalkan terdapat kasus jika saya memiliki sebuah jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC. Nah, di sini saya akan menggunakan IP address kelas B, yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu langkah pertama, saya akan menentukan prefix terlebih dahulu. Oke, nah kita dapat menggunakan perpangkatan 2. Nah, di sini 2 pangkat berapa agar hasilnya itu mendekati angka 12 tetapi tidak kurang dari 12. Nah, jadi di sini kita memperoleh 2 pangkat 4, yaitu hasilnya 16. Nah, jika sudah kita masukkan angka tadi, yaitu angka pangkat yang kita peroleh, masukkan ke dalam rumus prefix. Nah, rumus prefix sendiri itu yaitu jumlah bit dikurangi angka dari pangkat yang sudah diperoleh tadi. Nah, jadi 32 dikurangi 4, yaitu
hasilnya /28. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat menemukan atau menjumlahkan total IP yang bisa digunakan. Nah, di sini saya akan coba pada IP 172.16.10.x/28. Nah, untuk menghitung total IP, kita akan fokus pada prefix dan jumlah bitnya. Nah, jadi untuk rumus tersendiri itu kita dapat menggunakan angka 2, lalu si 2 ini dipangkat jumlah bit yaitu 32 dikurangi 28. Nah, si 28 ini yaitu jumlah prefixnya teman-teman. Maka hasilnya itu 16. Yaitu si 16 ini adalah total IP. Yang selanjutnya kita ke subnet mask, yang dimana subnet mask ini itu menggunakan rumus 256 karena jumlah keseluruhan IP address. Lalu dikurangi total IP yaitu 16. Jadi 256 dikurangi 16 adalah 240. Kita sudah mendapatkan subnet masknya yaitu 255, 255, 255, 240. Sekarang kita ke IP network. Nah, untuk IP network itu pasti diawali dengan angka 0. Lalu angka yang kedua itu adalah total IP-nya. Untuk angka yang ketiga itu 32 atau penjumlahan dari ke total IP. Jadi di sini itu 16 ditambah 32 hasilnya 48. Lalu kita sekarang ke IP broadcast. Nah, untuk IP broadcast itu yaitu untuk IP broadcast yaitu jumlah si IP network ini dikurangi 1 atau hasil dari IP network. Misalkan contoh nih 16 2 3 4. Nah, si 16 dikurangi 1 jadi 15. 32 dikurangi 1 jadi 31. 48 dikurangi 47 jadi 48 dikurangi 1 jadi 47. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk subnet mask yang pertama yaitu 0 sama 15, 16 dengan 31, 32 dengan 47. Kita langsung ke ranks IP. Nah, sebelumnya kan kita sudah menemukan blok subnetnya. Jadi karena saya menggunakan IP dari 172.16.0.0, maka blok subnetnya yang pertama yaitu 0 hingga 15. Tetapi tidak bisa digunakan karena sudah digunakan dalam IP network dan IP broadcast. Maka ranks yang IP yang bisa digunakan adalah 172.16.10.1 hingga 172.16.1.14. Oke, sekarang lanjut ke konsep blok subnet. Di sini ada sebuah gedung yang memiliki 3 lantai. Lantai pertama itu blok subnet yang pertama, lantai kedua blok subnet yang kedua, lantai ketiga blok subnet yang ketiga. Misalkan lantai 1 memiliki 6 device. Nah, jika 6 device itu pada lantai 1 bisa saling berkomunikasi, tetapi terdapat device di antara lantai 2 dan lantai 3 itu tidak dapat berkomunikasi dikarenakan berbeda blok subnet, meskipun bisa menggunakan routing. Oke, kita lanjut ke IPv4 delivery type. Nah, untuk delivery sendiri itu yaitu pengiriman data. Nah, untuk pengiriman data tersendiri itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama itu ada unicast one-to-one communication. Nah, yang artinya itu pengiriman data yang penerimaannya terdapat satu host saja. Contohnya IP class A, B, and C. Nah, yang kedua itu ada multicast one-to-many communication. Nah, jadi si multicast one-to-many communication adalah pengiriman data yang pengirimannya hanya beberapa host saja yang masih di dalam grup atau IP class D. Yang ketiga, broadcast one-to-all communication. Jadi, pengirimannya itu dari satu host ke semua host dengan jaringan yang sama. Untuk materi terakhir, kita ke router and switch concept. Nah, untuk switch tersendiri itu menghubungkan perangkat yang satu network. Nah, sedangkan router menghubungkan perangkat yang berbeda. Seperti gambar di bawah ini. Oke, di bawah ini terdapat 2 device dengan satu network yang dimana dapat langsung terhubung baik wired maupun wireless.
Nah, pada gambar sebelah kanan, kita ke sisi kiri terlebih dahulu, yaitu ada IP 192.168.0.1, yang satunya lagi 192.168.0.2. Untuk sisi kanannya itu sama, tetapi beda IP. Nah, 192.168.1.1, 192.168.1.2. Nah, untuk kedua sisi memiliki network yang berbeda dan mengakibatkan kedua sisi tidak bisa saling berkomunikasi. Tetapi kita dapat menggunakan sebuah router sebagai jembatan agar kedua sisi tersebut bisa saling berkomunikasi. Oke, segitu saja untuk materi bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimakluminya teman-teman. Oke. Saya pergi dulu. Sampai kembali di bab selanjutnya. Bye-bye.